Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel. Channel yang akan membahas seputaran usaha toko sembako dan juga usaha-usaha apa saja yang bisa kita jalankan bersama-sama toko sembako. Di momen kali ini saya berbagi lagi kepada teman-teman sekalian. Tapi sebelum berbagi, saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman sekalian yang senantiasa menyaksikan video-video yang di-upload oleh channel ini. Dan untuk kalian yang para teman-teman yang baru datang dan menyaksikan video ini, untuk diharapkan tekan like, subscribe, dan share agar Anda bisa mengupdate video-video yang diupload oleh channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini saya berbagi kepada teman-teman sekalian karena ada subscriber saya yang bertanya, "Bang, berapa sih modal awalnya membuka usaha? Terus bagaimana caranya mengembangkan usaha supaya bisa lebih besar?" Menurut pengalaman saya, kalau saya waktu membuka usaha ini bermodalkan 4 juta rupiah di 2016. Terus bagaimana sih, apa sih yang dirasakan pada saat itu dengan orang yang masih bermodalkan kecil, sedangkan di sampingnya kita ada orang yang sudah membuka toko sembako yang sangat lama, terus kita hadir dengan modal yang sangat kecil. Saya selalu percaya pada diri saya sendiri bahwa saya itu mampu. Jika orang lain bisa membangun usahanya mereka hingga bisa berkembang, kenapa saya tidak mampu? Begitu. Teman-teman sekalian yang ada di rumah yang menonton video ini, saya sarankan khususnya untuk Anda mungkin yang merasa ingin membuka usaha tapi modalnya masih terlalu kecil, saya sarankan untuk melangkahlah terlebih dahulu teman-teman sekalian. Di saat kita sudah melangkah, kita sudah akan tahu bagaimana caranya kita mengelola usaha kita. Karena baiknya sebuah usaha, jeleknya sebuah usaha tergantung orang yang mengelolanya. Jika mungkin Anda boros, teman-teman sekalian boros dengan penghasilan yang mungkin masuknya boros sedikit, di saat itu modal dan keuntungan Anda akan habis karena terpakai untuk kebutuhan Anda yang lainnya. Pintar-pintarlah teman-teman sekalian menahan diri di saat mungkin membuka usaha dari awal. Karena di saat kita membuka awal, baru membuka usaha toko sembako, intinya kita baru mau mulai mencari pelanggan, baru mau mulai mencari pembeli. Anggaplah semua dalam segi sesuatu, segi apapun yang baru kita jalankan itu semua serba baru. Usaha pun baru, pelanggan pun baru, semuanya serba baru teman-teman sekalian. Jadi kita harus pintar-pintar menyikapi hal itu, pintar-pintar dalam mengelola hal itu. Pokoknya jalankan saja, tingkatkan pelayanan. Terus sahabat sekalian, kalau memang dimulai dengan modal yang kecil, coba teman-teman sekalian berjalan-jalan ke agen-agen tertentu, bangun keakraban, persaudaraan, agar nantinya mungkin di saat modal teman-teman belum mampu, bisa minta bantu ke agen-agen tertentu, bisa mengajukan sesuatu ke agen-agen tertentu supaya bisa menambah barang dagangan Anda. Entah mungkin ambil dulu, bayar dulu, ambil dulu, nanti selesai laku baru dibayar. Itu semua bisa dilakukan teman-teman. Ada teman saya bercerita sedikit, teman saya yang memulai usaha. Dia hanya dengan modal nekat. Dia tidak punya modal tapi dia punya tempat. Tapi di saat itu dia akrab dengan salah satu teman saya juga yang punya distributor. Dia punya distributor tempat untuk khususnya barang-barang sembako. Jadi di saat itulah dia manfaatkan itu. Dia bilang ke teman saya begini sekian. Akhirnya alhamdulillah sekarang usahanya dia berkembang sangat besar. Jadi teman-teman sekalian, sedangkan orang yang tidak punya modal melangkah terlebih dahulu bisa, apalagi kita yang punya modal mungkin ada yang 3 juta atau ada yang 4 juta. Intinya teman-teman melangkahlah dahulu. Bagaimana kita bisa tahu kita maju dan tidaknya kalau kita tidak melangkah? Jika mungkin di pertengahan teman-teman jalan mungkin dapat hambatan, jatuh di tengah jalan, mendapatkan kegagalan dalam membangun usaha,
Jadikan sebuah pelajaran apa yang Anda lakukan, mungkin boros, mungkin Anda mengambil keuangan di toko Anda untuk kebutuhan yang lainnya. Di saat mungkin Anda mengalami kegagalan seperti itu, jadikan pelajaran untuk membuka usaha Anda ke depannya. Di saat Anda membuka usaha ulang, fokus untuk usaha Anda dan usaha uang toko sembako Anda jangan lagi disentuh-sentuh, teman-teman. Jadi saya memulai usaha ini cuma dengan modalkan 4 juta. Kenapa saya bisa membuat usaha saya berkembang? Karena saya yakin dengan diri saya bahwa saya mampu. Apapun kalau kita yakin, rezeki akan terbelah, teman-teman. Pintu rezeki akan terbuka lebar untuk kita. Asalkan kita mau usaha, rajin membuka usaha, rajin membersihkan dagangan kita, senyum terhadap pelanggan, tingkatkan layanan apapun itu. Insya Allah kita akan baik. Karena saya sudah alami hal itu, saya yakin jika saya bisa dengan modalkan cuma 4 juta bisa membuat usaha saya berkembang. Hingga sekarang mungkin alhamdulillah saya sudah punya usaha sampingan lagi dengan jual beli pala. Jadi jika saya bisa, teman-teman sekalian juga pasti bisa. Ayo kita sama-sama membuka usaha toko sembako, walaupun dengan cuma modal yang sedikit. Tapi saya yakin jika saya mampu, teman-teman juga sekalian pasti akan mampu. Jika orang lain bisa, teman-teman sekalian juga pasti lebih bisa. Sukses itu memang diri Anda sendiri yang tentukan, teman-teman sekalian. Ingat kawan, ingat sahabat, takdir tidak bisa dirubah. Tapi kalau nasib seseorang itu masih bisa dirubah. Miskinnya Anda yang tentukan. Tapi berhasil dan kesuksesan Anda itu Anda juga yang tentukan. Jadi jika ingin berhasil, cobalah untuk melangkah walaupun dengan modal yang kecil. Mungkin itu saja dari saya. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan juga bisa mengupload video-video yang diupload oleh channel ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.